Qala ulama'u radhiyallahu taala anhum, berkata para ulama, semoga Allah memberikan keridhaan buat mereka semuanya. Wa innama syaddadallahu alal anbiya'i shalawatillahi wassalami alaihim, dan sesungguhnya Allah beratkan kepada para nabi, para rasul, salatullah wassalamu alaihim, wal auliya'i, dan juga para wali-wali kekasih-kekasih Allah, tulu aruhihim, pada saat keluar ruhnya mereka. Itu kan sering diceritakan bagaimana ketika Nabi Ibrahim, Nabi Musa, bahkan Nabi Muhammad ketika mau meninggal dunia agak berat, rasanya sakit. Nah itu kenapa Allah memberatkan keluar ruhnya mereka. Padahal mereka ada para nabi, para rasul, bahkan para wali, para kekasih-kekasih Allah. Ketika keluarnya ruh mereka, ketika mau meninggal dunia, itu bebannya berat. Nah itu para ulama bilang ziyadatan, sebagai salah satu bentuk tambahan pirip ati darajatihim, dalam mengangkat derajat mereka. Tuh begitu, jadi positif. Jadi para ulama, para nabi, para rasul, para aulia, pada saat meninggal dunia mereka juga terasa berat sekali. Nah itu kenapa Allah beratkan seperti itu? Itu katanya sebagai ziyadah, sebagai salah satu bentuk tambahan derajatnya mau diangkat sama Allah. Tuh, jadi orang kalau semakin berat ujiannya, semakin tinggi derajatnya. Begitu. Jadi bukan nilainya negatif, bukan. Jadi nilainya apa? Positif. Tuh kan waktu beberapa minggu yang lalu kita udah baca tuh bagaimana beratnya Nabi Musa ketika mau meninggal dunia. Bagaimana beratnya Nabi Allah Ibrahim yang dikatakan Khalilullah, kekasih Allah, ketika mau meninggal dunia. Tuh seperti itu. Bahkan cerita Nabi Muhammad juga begitu, sampai-sampai malaikat Jibril enggak tegang lihatnya. Ternyata beratnya seperti itu ziyadah, untuk Allah tambahin supaya derajatnya semakin tinggi. Begitu ya Bapak, Ibu, Saudara. Jadi nilainya positif. Jangan bilang kok begitu. Enggak, semakin berat yang dihadapi, baik kepada para nabi, para rasul, para aulia, itu ternyata ziyadah, sebagai tambahan dalam diangkat derajatnya oleh Allah. Jadi mau diangkat derajatnya semakin berat ujian dan cobaannya, seperti itu. Wa inna masyaddada ala ghairihi minal muslimina, dan sesungguhnya Allah juga memberatkan selain mereka. Sekarang minal muslimin, orang-orang Islam biasa kadang-kadang berat juga kalau mau meninggal dunia. Itu kenapa kok orang Islam dia bukan masuk para nabi, bukan masuk para aulia, tapi bebannya berat juga. Kafaratan lahum, itu sebagai kiparat, sebagai penembus dosa mereka. Bagus juga berarti. Kafarah namanya, sebagai penembus. Mudah-mudahan dosanya habis, sudah dikasih beban berat pada saat mau meninggal dunia. Nah itu disebut kafarah lahum. Tapi ada juga au ukubatan ala dzunubihim, atau itu menjadi ukubah, siksaan atas dosa mereka. Bisa juga ada yang memang berat ketika mau meninggal dunia, bagi mereka itu udah jadi siksaan karena banyak dosanya. Begitu. Jadi beratnya pada saat meninggal dunia itu pun macam-macam Bapak Saudara, nggak bisa kita samain aja. Itu dia meninggalnya susah banget, belum tentu itu nilainya negatif. Mungkin bisa jadi positif. Para nabi, para rasul, para aulia, itu jadi satu bentuk supaya derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau orang-orang Islam itu mudah-mudahan kalau ada dosanya diampuni. Tapi kalau memang ada lagi dia orang yang suka durhaka, dia suka menentang. Nah sekarang dia bebannya berat pada saat sakratul maut, itu sebagai apa? Ukubah, sebagai siksaan. Jadi seperti itu digambarkan oleh para ulama terkait ketika orang mau sakratul maut.
kama sabaqa bihi ilmullahi azza wa jalla, sebagaimana telah terdahulu itu semuanya ilmunya Allah azza wa jalla. Wa illa, dan seandainya tidak, fal haqqu subhanahu wa ta'ala, maka hak bagi Allah subhanahu wa ta'ala, kana qadiran ayyutiyahum tilka darajat, adalah Allah mampu untuk memberikan kepada mereka semuanya terkait tentang derajat-derajat yang bagus, yang mulia, min ghairi ibtilain, tanpa diuji dicoba. Ada juga kalau Allah mau berkehendak, Allah mau berkuasa, dia mau angkat derajatnya nggak pakai susah-susah, ada, udah diangkat aja. Bahkan betapa banyak orang yang mau meninggal dunia gampang aja, gampang meninggalnya, gampang, ya, nggak ada rasa sakit. Nah itu bisa aja diangkat juga derajatnya oleh Allah. Ya itu tanpa ada ibtila, tanpa ada diuji, dicoba. Nah itu semuanya hak Allah subhanahu wa ta'ala. Nggak ada yang bisa ya mengatur dan ya bisa ya memanage. Itu semuanya udah kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi artinya kita harus berpikir positif semuanya. Jadi artinya dalam diri kita menilai seseorang itu harus berpikir apa? Positif. Tidak boleh negatif. Sebab Allah bisa aja mau mengangkat derajat orang pada saat meninggal dunia min ghairi ibtila, nggak pakai diuji, langsung ya meninggalnya gampang. Bahkan ada yang sampai dia tahu mau meninggal, dia tahu dulu, dia udah siap-siap, udah ambil air wudu. Kan enak tuh namanya begitu. Ya ada yang begitu derajat diangkat. Tapi ada juga memang yang berat seperti tadi. Tapi itu juga beratnya bukan satu siksaan, tapi itu satu cara bagaimana Allah untuk mengangkat derajat mereka. Nah ada juga sebagai kafaroh, ya dosanya mungkin masih ada nih, nah diampunkan, kafaroh. Ada juga memang ukubah, memang siksaan, ya jadi beratnya sakaratul maut itu menjadi satu ukubah, satu siksaan. Ya Allah ketika mau meninggal dunia susah banget. Nah itu kalau dilihat, oh ini orang pendosa, ya orang yang pembangkang, yang nggak pernah melakukan perintah-perintah Allah, itu bisa menjadi ukubah. Tapi kalau orang baik kok susah bener, itu bisa menjadi apa? Menjadi satu kafaroh, penebus dosanya. Nah begitu. Tapi ada juga seperti para nabi, para rasul, para aulia dikasih berat dalam ya sakratul maut, itu sebagai bentuk dia mau diangkat derajatnya yang paling tinggi. Namun terakhir Allah bilang, Allah juga bisa berkuasa memberikan derajat seseorang kemudian pada saat meninggal dunia tanpa diuji, enak aja. Itu kesimpulannya begitu. Wallahu a'lam, dan Allah yang Maha mengetahui semuanya. Kalau kaitannya dengan firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ini ujian, cobaan yang diberikan kepada kaum muslimin khususnya gitu, itu tetap berlaku sesuai dengan kadar ya? Iya berlaku. Jadi Allah menguji yaitu sesuai dengan kemampuan kita. Ini kelihatannya orang ini udah bisa diuji sampai kelasnya kelas 1 atau kelas 2, itu diujinya kelas 1 kelas 2. Kalau kagak mampu diuji di kelas 6, wah berat banget dia. Ya diam aja di kelas dah. Kagak bisa ngisi nomor 1, nomor 2 karena memang terlalu tinggi. Jadi Allah sudah kasih juga tuh ukurannya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Jadi makanya orang-orang tua kita bilang begini, ya Allah menguji, insya Allah ya ujian itu ya masih kita bisa atasi. Nggak mungkin Allah nguji ya kita nggak mampu. Nah begitu. Jadi Allah udah lebih tahu tuh. Allah udah lebih tahu. Makanya yang tadi saya sampaikan dikembalikan kepada hakikatnya bahwa kita harus husnuzon. Jadi apapun yang Allah berikan kepada kita itu adalah yang terbaik. Ya, jadi diuji pun kita insya Allah mampu. Karena nggak mungkin Allah uji kita kalau kita nggak mampu untuk mengatasinya. Tuh begitu. Jadi semakin tinggi seseorang, ujiannya semakin tinggi. Sama seperti pohon kelapa. Ya semakin tinggi anginnya semakin kencang. Tapi pun toge. Ya iya. Jadi dia ya mungkin jarang terkena angin. Tapi kalau yang tinggi, masya Allah keputer-puter gitu. Ya Nabiullah Ibrahim dikasih berat banget ujiannya, suruh menyembelih anaknya Nabiullah Ismail. Ya kan berat itu. Tapi Nabi Ismail dengan ayahnya
bisa mengatasi ujian tersebut. Kenapa? Karena Allah tahu nih hamba saya yang begini nih bisa mengatasinya, termasuk sabar. Nah, seperti itu. Jadi kembali tuh, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Faqad alimtum ayyuhal ikhwanu, maka sungguh kamu telah mengetahui wahai saudara-saudara, annal mauta, sesungguhnya kematian itu huwal khatbul abza'u, sesuatu perkara yang serem, menakutkan. Itu namanya al khatbul abza'. Ya, jadi sesuatu yang menyeramkan. Siapa yang berani dengan kematian? Itu sesuatu yang menyeramkan, menakutkan. Wal amrul asna'u, dan segala urusan yang tidak enak. Yang namanya kematian nggak enak, pasti. Makanya orang kalau disuruh milih ya mati atau tidak, pasti milihnya apa? Enggak dulu. Karena itu memang dikatakan al khatbul abza wal amrul asna. Ini bicara secara ghalib, secara umum ya. Ya kalau orang-orang tertentu ya lain lagi nanti. Nah ini kita bicara masalah ghalib, umumnya itu adalah perkara yang menyeramkan, menakutkan, dan perkara yang memang tidak enak. Wal ka'sul lati ta'muha amarru wa absya'u, bahkan diumpamakan seperti gelas yang isinya rasanya tuh lebih pahit dan lebih getir. Tuh kita minum di satu wadah gelas yang air ini getir, kemudian pahit. Wah udah kagak enak bener dah. Ya, kita minum pahit, getir, baru sedikit pahit banget, getir banget. Oh begitu. Kalau dulu masih kecil, orang tua kita istilahnya kokin, dicekokin. Wah sekarang anak sekarang udah nggak ada yang dicekokin. Ya. Oh dulu dicekokin. Itu kata anaknya, masya Allah. Ya kalau bisa dia kagak mau, tapi dipegangin, ya, direjeng, ya, direjeng sama orang tuanya. Ya itu udah kagak enak banget. Nah itu seperti itu katanya. Ya jadi pahit, getir. Wa annahul hadisul hazimu lil ladzat, dan sesungguhnya kematian itu ada satu kejadian yang bisa memutuskan kelezatan. Kemudian wal aqta'ulir rohat, kematian itu juga merupakan sesuatu yang bisa memutuskan kesenangan. Orang kalau masih ya hidup enak, rohah enak ya. Tapi kalau udah mati habis tuh dicabut ya kesenangannya. Kelezatan-kelezatannya juga sudah putus. Wal ajlabulil karihat, dan menarik bagi pada apa yang tidak disukai. Wal muparraqulil a'sab wal a'dha, kematian juga itu seperti muparriq, artinya memisahkan, lil a'sab, bagi urat-urat sarafnya dan anggota-anggota tubuhnya. Udah ditarik kita, urat saraf kita, ya anggota-anggota tubuh kita udah nggak ada yang berfungsi sama sekali. Saraf kita udah nggak ada yang berfungsi sama sekali. Ya mau dipijat sekencang apapun juga nggak teriak nih. Tuh, makanya orang kalau udah meninggal dunia nggak ada yang teriak. Iya, nggak ada yang teriak. Dipijat apapun, diem aja udah. Coba kalau dia teriak, ya belum mati. Bener nggak? Iya, jadi memutuskan urat saraf. Nah itu namanya aqsab. Ya, jadi udah memisahkan dan memutuskan urat saraf, juga anggota-anggota tubuh. Ya, persendian-persendiannya udah nggak berfungsi lagi semuanya. Wa qad hukiya anir Rasyidi rahimahullah annahu lamastadda maraduhu ahdara tabiban tusian wadihan parisian, dan sungguh diceritakan daripada Ar-Rasyid, ya, semoga Allah memberikan rahmat buat Imam Ar-Rasyid. Sesungguhnya Ar-Rasyid ketika sakitnya udah berat, lalu dia mendatangkan seorang dokter dari Tusi Paris yang begitu pakar, hebat, dokter ahli lah kalau kita kata sekarang. Ya wadih, ya udah jelas, udah pakar dia, dokter pakarnya, ya udah pakarnya di bidangnya. Pak Amaro ayu ridho alaihi baulahu ma'abwalin kasiratin limardo wa asihaa. Lalu dia nih dokter memerintahkan untuk mendatangkan air kencingnya beserta air kencing, air seni
yang lain yang banyak tuh, bagi yang sakit dan bagi yang sehat mau dibeda-bedain ya. Nah seperti itu. Faja'ala yasta'ridul qawariro, maka dimulai ya memperlihatkannya ditaruh di dalam satu tabung, ada tabung-tabungnya tuh ya, air pipis. Makanya sekarang orang kalau sakit kadang-kadang diperiksa air apanya, air pipisnya, air seninya. Nah seperti dalam tabung-tabung tuh. Hatta ra'a qaruratar rasyidi, sehingga dia bisa ngelihat sendiri, yaitu dalam tabung ya air seni milik Imam Ar-Rasyid. Dia lihat, oh ini air seninya begini. Faqala, maka ia bilang, qulu, katakanlah, li sahibi hadzal bauli, kepada ini pemilik air kencing, yusi, dia ya memberikan nasihat, painahu qad in halat qawahu, sungguh udah berubah kekuatannya. Itu jadi air seni, dokter pakar udah bisa menentukan, oh ini udah mulai lemah ya, penyakitnya ini itu dari air seni bisa. Nah, seperti kalau kencingnya orang sehat juga bisa. Oh ini masih sehat, dari air kencingnya kelihatan. Nah begitu. Ini dari air pipisnya, dari air seninya kelihatan ya bahwa kekuatannya udah melemah. Nah seperti itu. Watadaat bunyatuhu, dan mulai ya jadi ya bentuk daripada tubuhnya udah mulai banyak yang udah rusak. Nah seperti itu. Faya isar Rasyidu min nafsi, akhirnya Rasyid ya Imam Ar-Rasyid itu merasa duka cita, merasa yais ya putus asa ya min nafsi, dari dirinya. Ya orang sakit ya ketika periksa ke dokter, diperiksa air seninya, diperiksa darahnya, hasilnya Masya Allah penyakitnya ini, kira-kira sedih nggak? Sedih. Yang tadi semangat jadi semangat nggak sekarang? Jadi enggak. Makanya jangan periksa. Iya. Begitu. Bikin kecil hati ya. Iya. Kadang-kadang kita periksa nih, ya Allah, ini penyakit ini. Tuh. Kadang-kadang orang jadi putus asa. Iya. Jadi putus asa. Ya, pulang dari dokter yang tadinya gagah jadi lemah. Ya lu ngapa lemes banget? Nah, kata dia, aduh, saya banyak banget penyakit. Habis periksa dari dokter tuh, makanya ada yang bilang udah deh lu jangan periksa, kalau periksa ntar banyak penyakit lo katanya. Nah begitu. Iya begitu ya. Jadi memang seperti itu. Kita kalau udah periksa darah, gula darah kita, air pipis kita diperiksa semuanya, wah udah macem-macem dari kata penyakit. Iya dipikirin akhirnya gitu. Iya. Nah ada juga yang cuek. Sebenarnya memang pada dasarnya nanti dikembalikan kepada dirinya. Penyakit itu kan asalnya pada dirinya sendiri. Ya kalau terlalu dipikirin tambah parah nggak? Tambah parah. Nah seperti itu. Makanya salah satu obatnya ya ngaji, baca Quran. Ini kalau lagi begini kan kita enak kagak mikirin penyakit kan ya? Kagak. Iya. Gitu. Sampai di rumah baru ya apalagi gue puyeng banget dah. Tuh, sampai di rumah aduh kaki sakit banget. Kalau lagi ngaji nggak usah cerita sakit, makanya nggak usah ngakur-ngakurin penyakit. Ya, kalau lagi ngaji udah cerita sehat aja, gimana kabarnya? Sehat. Itu mudah-mudahan doa. Nah begitu doa, gimana kabarnya? Sehat. Ini saya sakit banget. Ini ya ngeluh mulu, sakit terus dah. Ya, gimana kakinya? Alhamdulillah sehat gitu aja. Padahal ini lagi sakit nih. Udah bilang sehat nih, alhamdulillah. Begitu aja. Ya. Jadi ya ketika info dari dokter pakar tadi yang menjelaskan tentang bagaimana ya pemilik air kencing ini, yang memang itu pemiliknya siapa, yaitu ya Imam Ar-Rasyid. Akhirnya yais Ar-Rasyid ya putus asa, duka cita ya min nafsi, dari dirinya. Wa ansyada, kemudian dia menyanyikan satu ya syair, yaqulu inna tabiba lahu ilmun yadullu bihi madama fi ajalil insani tahiru hatta izaman qadat ayyamu mihlatihi harab tabibu wa khanathul aqaqiru summa da'a bi aqpanin fatahayyaru lahu minha kafana wa amara ayahfiru lahu qabra amami farashihi. Jadi dia mendendangkan satu bait
Ya, inna tabiba sesungguhnya dokter yang memiliki ilmu yang udah pakar, dia akan menunjukkan senantiasa pada ajal manusia. Tuh, bahkan dia udah bisa tentuin nih kayaknya tinggal 7 hari lagi habis nih. Nah, kacau orang. Ya, orang Allah aja kagak pernah menjelaskan, merahasiakan masalah kematian. Mau mati sekarang aja Allah masih rahasiakan biar manusia nggak putus asa. Ini dokter, ini nih orang ya hidupnya nih tinggal seminggu lagi nih. Nah begitu. Jadi sampai begitu, ya ditentukan tuh ya ajal manusia. Ya padahal Allah udah bilang fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Itu kita dikasih info begitu doang sama Allah. Ya, enggak sehat, enggak sakit, pokoknya kalau ajal udah datang tidak bisa dimundurin, kagak bisa dimajuin. Enggak tua, enggak muda. Nah, begitu enggak yang sakit, enggak yang sehat. Begitu. Tapi dokter ya karena terlalu pinternya dia bisa bilang, "Wah, ini usianya tinggal 3 hari lagi. Usianya tinggal sebulan lagi." Ternyata apa yang terjadi? Yang diprediksi 3 hari lagi masih 10 tahun belum meninggal. Ya, dokternya yang mati duluan. Ada nggak yang begitu? Ada. Ya, tapi kan dokter bicara sesuai dengan ilmunya. Nggak salah juga dokter ya, nggak salah. Karena memang udah pakar, dia bisa menurut ilmu dia, kacamata dia. Tapi kan ya kadang-kadang dia juga bingung. Ini menurut ya asumsi saya, orang ini nih udah nggak bisa kembali sehat seperti ini. Tapi nyatanya kok bisa sehat. Ada yang mau dioperasi, esok harus dioperasi, tapi nyatanya besok dia kembali sehat, nggak jadi dioperasi. Ada juga yang begitu. Tapi kan dokter nggak salah, sesuai dengan apa? Dengan ilmu yang dimilikinya. Tapi itu semuanya ada kekuasaan Allah. Kita sekedar ilmu yang kita punya, tapi semuanya hakikatnya kembali kepada Allah. Itu seperti itu Bapak Saudara. Sehingga apabila telah selesai ya hari-hari ya secara berangsur-angsur, mihla itu artinya berangsur-angsur, selesai habis. Ya bingung tuh dokter. Nah akhirnya dia bisa ya dihianati oleh temuan-temuannya. Dokter juga kadang-kadang nggak sadar juga. Kadang-kadang ada yang pas temuannya, asumsinya, ada juga yang dihianati. Ya, dihianati sendiri. Ternyata kok enggak. Ternyata enggak. Nah itulah. Ya, makanya dokter kan sekedar manusia biasa. Sekedar ya dia memberikan ya penjelasan sesuai dengan ilmunya. Makanya kita jangan terlalu berpikir yang enggak. Kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa da'a bi'akfanin, kemudian dia ya memanggil-manggil ya untuk ya beberapa kain kapan. Ya takhayyara lahu minha, maka dia memilih dari kain kapan-kapan tadi kapan yang akan dikapaninya kepada kita. Wa amara ayah piru, dan ia memerintahkan mereka untuk membuat lubang ya lahu qabra amami farisihi, yaitu kubur di depan tempat tidurnya. Jadi udah siap dia. Ya udah, kalau memang saya mau meninggal dunia, ya siapkan kapan, kain kapan buat saya. Gali kubur buat saya. Bahkan kata Imam Ar-Rasyid, udah gali tuh di depan tempat ya tidur saya. Ya, jadi di dekat tempat tidur saya gali tuh kuburan di situ. Siapkan kain kapan di situ. Ya, karena memang dia nggak takut. Ya, cuma dokter berbicara masalah itu, ya dia udah siap segalanya. Ya, seperti itu. Itu namanya pengetahuan dari dokter pakar, memberikan penjelasan seperti itu. Tapi Imam Ar-Rasyid sudah siap. Ya, dia sudah memanggil keluarganya untuk menyiapkan kain-kain kapan yang dipilihnya, yang akan dikapani buat dia. Kemudian dia juga udah menyuruh menggali kubur, yang memang kubur itu ada pas di depan ya tempat tidurnya. Itu begitu. Waqala, kemudian beliau Imam Rasyid membaca yaitu firman Allah. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Nah ini terdapat dalam surah Al-Haqqah ya, ayat 28 dan ayat 29. Al-Haqqah, ma aghna anni maliyah, harta sudah tidak bisa mencukupi saya. Ya, jadi harta itu tidak membuat kaya berarti. Ya, ma aghna anni maliyah. Ya, jadi
tidaklah mengayakan dari saya harta. Kan kadang-kadang kita bilang dengan harta kita kaya, tapi nyatanya enggak. Ya, harta tidak bisa membuat kaya. Halaka anni sultannya, udah hancur binasa kekuasaan juga begitu. Ya, jadi kan ada dua nih kadang-kadang di dunia orang. Ya, harta, kekayaan dengan jabatan pangkat. Itu yang membuat manusia kadang-kadang lupa. Padahal pada saat-saat kita udah mau meninggal dunia, sudah tidak ada lagi gunanya harta, sudah tidak ada lagi gunanya sultaniyah, kepangkatan jabatan. Apapun juga yang namanya sultaniyah itu jabatan pangkat. Ketika kita memang dapat tuh, udah enggak ada artinya sama sekali. Hancur semuanya dari saya kepangkatan. Ya, tidak butuh lagi dari saya maliyah, harta. Nah, itu ya orang-orang yang sudah dekat sama Allah, udah ya yang dilihat hanya Allah. Kenapa? Karena hari-harinya udah tinggal dekat nunggu saja. Ya, sehingga harta dan pangkat sudah tidak lagi dibutuhkan. Ini terdapat di dalam surah Al-Haqqah ayat 28 dan ayat 29. Pamata min lailati, lalu Imam Ar-Rasyid meninggal di malam itu juga. Ya, seperti itu. Jadi dia sudah siap ya dengan apa yang sudah dijelaskan oleh dokter ahli yang memang ya Imam Ar-Rasyid saat itu merasa ya putus asa, namun dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini udah ketentuan sehingga dia siap segalanya. Sehingga mau meninggal dunia pun dia udah siap. Seperti itu. Saya kira sampai sini. Ya, nanti baru Pak Rahimallahu mengingat waktu. Ya. Ini Ustaz. Ternyata memang udah dari dulu ya pemanfaatan air seni itu untuk mendeteksi penyakit zohir. Iya. Yang jadi pertanyaan, itu ulama-ulama dulu, tentunya nih dokter ulama juga. Iya, benar. Itu kenapa ngambil dari air seni? Iya. Ya karena memang dari air seni itulah yang bisa dijelaskan tuh bahwa semua kondisi-kondisi ya manusia bisa terlihat dari situ. Ya, dari situ. Makanya air seni. Ya, bukan yang lainnya gitu. Ya, sampai sekarang darah termasuk, karena memang itu kan yang ada di tubuh. Ya, jadi nanti jantung, ginjal itu yang sehat sama yang tidak ketahuannya dari air seni. Periksa darah. Iya, dan dari darahnya. Iya, nah, makanya sampai sekarang apapun kalau kita pengen medical check up gitu, ya pengen tahu tentang kondisi kesehatan kita, air seni diperiksa, darah diperiksa. Nah, begitu. Karena memang kandungan daripada air seni dan darah itu bisa mewakili daripada kondisi tubuh manusia, dan itu di Al-Quran dijelaskan. Nah, makanya ulama-ulama ya udah tahu seperti itu. Nah, sampai-sampai dokter sekarang juga yang bilang seperti itu. Terus yang kedua, manusia selain punya penyakit zahir, dia juga punya penyakit batin. Iya. Kalau untuk mendeteksi penyakit batin kita nih, iya. Iya. Nah, ini yang susah. Kalau penyakit zohir itu dokter yang nanganin. Kalau penyakit hati itu palingan ahli hikmah yang bisa bicara, orang-orang yang bijak. Yang diantaranya untuk mengobati penyakit hati tidak lain harus dekat kembalinya kepada Allah. Ada yang ngajarin baca Quran, ada yang ngajarin kosongin perut puasa, ada yang ngajarin mujalasatul ulama, duduk sama ulama, hadir di majelis ilmu. Nah, itu salah satu cara ngobatin penyakit batin. Ya, nanti dia akan tahu penyakit batin itu ada yang namanya dengki, hasud, ria, ujub, takabur. Nah, itu orang beli kulkas dia yang kepanasan. Nah, itu kan ya namanya penyakit batin. Nah, itu bisa diobati dengan tadi tuh, dengan baca Quran. Kata Imam Nawawi begitu. Ya, Imam Ibrahim Al-Khawas juga bilang begitu. Ya, dengan kita baca Quran, nah kita benar-benar tadarruk, kita kosongkan diri kita, termasuk qiyamul lail. Ya, qiyamul lail itu salah satu terapi untuk mengobati sakit yang dalam batin. Ya, begitu. Ya, jadi kita qiyamul lail, tahajud itu terapi itu. Bahkan kalau menurut Profesor Dr. Zakia Derajat saat itu bilang, ya itu bukan hanya terapi ya dari segi mentalnya aja, tapi fisiknya juga.
orang sholat tahajud, itu dua-duanya sehat jasmaninya, sehat rohaninya, seperti itu. Jadi kalau bicara masalah hati lebih banyak ke agama gitu, ke agama. Itu ahli-ahli hikmah biasanya yang bisa, ya orang-orang bijak, para ulama yang mengajarkan dengan zikir papirru ilallah. Kita disuruh kembali kepada Allah. Papirru ilallah, papirru ilallah. Udah kita suruh kembali kepada Allah, nggak ada lagi. Itu adalah salah satu obat hati, seperti itu. Ya. Ada keterangan penyakit zahir juga bisa disebabkan dari rohani, dari batin. Itu gimana? Iya benar. Iya, biasanya begitu. Kalau hati ya itu sakit, nanti bisa menjalar kemana? Ya, ke zahirnya juga bisa. Makanya tadi dibilang udah enakin aja. Nah seperti itu kan, kadang-kadang dari pikiran kan adanya di hati, ya gitu. Ini dari pikiran, dokter aja bilang begitu. Ini bapak nih sebenarnya dari pikiran, ini ibu nih karena pikiran nih, tuh begitu. Itu benar, ya pikirannya nih, nah gitu. Hatinya ngurut mulu. Begitu. Jadi bisa jadi memang, dan itu memang udah banyak penyebabnya. Ya, makanya udah jangan dipikirin apa sampai ke situ banget dipikirinnya gitu. Ya, supaya nanti tidak berdampak pada ya zahirnya, jasmaninya, seperti itu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa gizaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, irhamna ya Allah fa innaka khairur rahimin, warzuqna ya Allah fa innaka khairur raziqin, wahdina wa waffiqna ila siratikal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu.